Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Findri Nur Aisyah. Saya perwakilan dari kelompok 10 yang menjadi moderator pada presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait dengan desain Anavar satu jalan yang beranggotakan dengan Margareta Tirtayasa dengan NIM 252, Aisyah Aprilia dengan NIM 253, Vita Anti dengan NIM 257, dan dengan saya sendiri Findri Nur Aisyah dengan NIM 259. Baik, tanpa berlama-lama, presentasi akan kami mulai. Untuk pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan desain Anavar satu jalan. Jadi, desain Anavar satu jalan bisa disebut juga dengan one way. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan desain Anavar satu jalan. Jadi, desain Anavar satu jalan merupakan Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan desain Anavar satu jalan. Jadi, desain Anavar satu jalan bisa disebut juga dengan one way analysis of variance design, yang mana desain ini merupakan desain penelitian eksperimental yang melibatkan satu variabel bebas dengan lebih dari dua macam variasi. Nah, desain Anavar ini merupakan desain penelitian yang analitis. Kenapa disebut analitis? Karena desain ini lebih berfokus kepada analisis dan juga pemecahan masalah. Fungsi utama dari desain Anavar satu jalan adalah untuk membandingkan lebih dari dua variasi variabel bebas dalam waktu yang bersamaan, sehingga dapat mengurangi kesalahan yang dapat terjadi dalam suatu penelitian eksperimental. Selanjutnya, jenis-jenis desain Anavar. Jenis desain Anavar tidak berbeda jauh dengan desain dua kelompok, yaitu sesuai dengan teknik kontrol variabel sekunder atau VS yang digunakan. Perbedaan antara keduanya adalah pada jumlah kelompok yang terlibat dan analisis statistik yang digunakan. Ada tiga jenis desain Anavar. Yang pertama, randomized one-way ANOVA, dan yang kedua, randomized block one-way ANOVA, dan yang ketiga, one-way ANCOVA. Selanjutnya, randomized block one-way ANOVA. Desain ini selain menggunakan randomisasi sebagai kontrol terhadap VS, namun juga menggunakan teknik konstansi karakteristik yaitu blocking. Blocking tidak membutuhkan skor atau nilai VS dari setiap subjek, namun membutuhkan kategorisasi dari VS. Jadi, pada blocking juga dilakukan randomisasi sebagai syarat utama dilakukannya penelitian eksperimental. Selanjutnya adalah contoh analisis yang kita ambil dari skripsi yang berjudul Pengaruh Media Promosi Kesehatan terhadap Perilaku Kesehatan. Penelitian ini secara spesifik dilakukan terhadap pelajar SMU Negeri 27 Jakarta dengan menjadikan 80 orang siswa-siswi dari populasi tersebut sebagai sampel penelitian. Selanjutnya, sampel tersebut dibagi sama rata ke dalam 4 kelompok penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan mengacu pada desain eksperimen Anavar satu jalan berupa randomized block one-way ANOVA with predisposed and control group design. Perlakuan eksperimental diberikan dengan menggunakan 3 variasi media promosi kesehatan yang berbeda, dari jenis media audiovisual, media audio, serta media visual. Sehingga pada penelitian ini terdapat 3 kelompok yang diberikan perlakuan dan 1 kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur perilaku kesehatan subjek adalah dengan skala perilaku kesehatan. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah berupa analisis statistik UGF Anavar satu jalan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 11.0.00. Berdasarkan hasil analisis statistik UGF Anavar satu jalan, diketahui bahwa dengan loss sebesar 0,05 maka nilai F hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai F tabel. Dengan demikian, maka hipotesa 0 dalam penelitian ini ditolak, sedangkan hipotesa alternatif diterima. Ini berarti bahwa media promosi kesehatan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kesehatan. Kemudian berkaitan dengan variasi jenis media promosi kesehatan yang diberikan, maka perbedaan jenis media promosi kesehatan yang digunakan terbukti dapat memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap perilaku kesehatan. Akan tetapi, berdasarkan analisis lanjutan melalui post-hoc test, diketahui bahwa perbedaan pengaruh dari masing-masing jenis media promosi kesehatan tersebut terhadap perilaku kesehatan tidaklah signifikan.